Gus, kata-katanya dong untuk hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali disakiti, tak akan kembali. Ntar dulu Gus, ini kan udah Desember. Kenapa kata-katanya kemerdekaan? Ganti. Oke wih, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Ntar dulu Gus, ini yang mau dirubah apa dulu nih? Kalau akhlakmu kayaknya susah deh. Terus lanjut. Tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jak menyalawi. Agus nih bos, tamplek dong. Agus nih bos. Keren banget Agus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Jadi ini kembali Agus ya, yang ternyata dalam video ini semeton gini, ternyata bocor ya caranya Agus merayu korbannya begitu, sehingga banyak sekali korbannya sekarang hampir kemarin 13, sekarang bertambah katanya ya. Ini menjadi ironis semeton ya, dan harus jadi perhatian publik juga begitu ya. Mohon maaf dengan kondisi Agus sekarang ini kok bisa begitu kan. Ternyata ini, tapi jangan ditiru ya. Jadi gimana caranya Agus merayu korbannya semeton? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan, punya ilmu kan. Kakak tidak senang orang lemah, lapar mata itu. Luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersih diri, sampai kakak mau sholat pasti tak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Rekaman amatir berdurasi 3 menit ini direkam oleh seorang wanita yang diduga akan menjadi korban tersangka Agus. Kakak kan perjuangan kakak, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar tak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa ndak aku minta jangan nekat? Cobalah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Ya, jadi gitu ya. Berkembang ke sini, ternyata ada saksi satu yang memang pernah hampir mengalami yang sama, dan ini sudah kita berita acara pemeriksaan. Dia ternyata pada saat perkenalan merekam si korbannya, tapi merekam, ini bukan pelaku. Korban merekam, direkamlah bahwa ada kalimat manipulatif segala macam untuk ini, dan rekamannya itu sudah serahkan kepada kita saat ini, dan saat ini kita akan untuk angkat rekaman itu melalui IT-nya teman kita di Khusus. Nah begitu ya rayuannya begitu ya, sangat ya rayuan playboy lah kita sebut ya, yang begitu modelnya. Tapi mungkin karena korbannya sekarang adalah mohon maaf ya, anak-anak di bawah umur mungkin ya, anak-anak yang masih labil begitu, sehingga mudah saja dimasuki rayuan-rayuan seperti itu begitu. Guys, nih tadi Bunda lihat potongan video pembicaraan Agus, katanya si calon korban ya, cuma katanya nggak jadi, itu apa bagaimana lah, kurang paham. Terus Agus di situ ngomong kan gitu. Tapi itu bukan, nggak tahu ya, karena kan cuma sepotong ya. Itu seperti motivasi malahan ya. Terus ujung-ujungnya sampai bisa kerayu itu cewek atau bagaimana, nggak tahu kelanjutannya karena kan cuma sedikit ya. Kalau dilihat itu hanya motivasi, mungkin untuk jalannya menjerat tuh cewek. Cuma kalau cuma hanya kata-kata begitu terus si cewek sampai mau diapa-apain sama si Agus Buntung ya kan, kayaknya nggak masuk akal dah. Masa cuma hanya kata-kata begitu lu sampai pasrah menyerahkan diri dulu, iya kan? Kalau Bunda ya, kalau muda jatuh kepada pelukan lelaki itu terkecuali ada gantungan kunci mewah, kunci rumah mewah sama deposito yang banyak, baru boleh ya kan, terpedaya sama cinta.
Kalau cuma gombalan rayuan kayak begitu, aduh, basi banget ya kan. Ya Allah, kirain tuh kata-katanya seperti apa. Cuma kayak begitu doang sampai mau menyerahkan diri. Ya belajarlah untuk para wanita-wanita yang jangan sampai terbuai oleh para laki lain ya, barangkali selain Agus ada yang cara menggombalnya seperti itu. Aduh, ketawain aja ya. Gitu loh. Kecuali nih bos itu 5 miliar, ya kan? Rumah di BSD ya lantai 5, atau misalkan kunci Lamborghini, ya nggak apa-apa, ya kan? Setimpal, balance. Orang cuma dikasih tahu seakan-akan ya menasehati, motivasi, ya kan? Mungkin tuh si ceweknya lagi patah hati atau bagaimana, kita kan nggak tahu, ya kan? Masa sampai sebegitunya bisa masrahin diri lu diapa-apain, kasarnya kan begitu. Kan katanya kan rata-rata hampir sama, ya kan, cara merayunya kan kayak seperti itu, ya. Jadi nggak masuk akal banget. Bener. Mungkin selama ini para netizen yang bilang dihipnotis atau digendam atau apa segala macam, ya mungkin bisa tuh ada tambahan begitu doang. Kalau cuma rayuan-rayuan doang makanya nggak masuk akal deh, bener nggak sih guys, ya kan? Iya ya, jadi mustahil juga dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi itu mungkin kalau saya sih lebih ke hipnotis mungkin ya, karena sugestinya sebenarnya sudah masuk itu begitu kan. Sugestinya sudah masuk ke cewek itu begitu. Dan kondisi cewek itu kalau kita lihat mungkin ya lagi patah hati, habis diselingkuhin mungkin sama pacarnya begitu. Kalaupun ini masuk ke pengadilan, Bagus akan hadapi. Saya hadapi. Ya. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai gitu. Kalau bisa biasa saja biar kita selesaikan secara baik-baik. Mulai takut ya. Saya juga tidak perpanjang udah yang kasus pencemaran nama baik itu, mereka dunia tidak tahu juga mau dia ngomong apa, itu semua orang berhak berbicara gitu. Hanya Tuhan yang tahu gitu. Saya tidak nuntut sudah dia temannya cewek mau temannya cowok, saya tidak nuntut. Yang penting saya bisa kerja, bisa gamelan, bisa yang pertama kuliah gitu. Nah itu sebetulnya ya, karena kemarin waktu juga melakukan pengancaman juga ya, si Agus ini sampai nantangin juga sama salah satu yang kemarin yang membongkar ini semua begitu. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Iwas alias Agus Buntung terus menjadi sorotan publik. Jumlah korban dalam kasus ini pun dilaporkan meningkat drastis hingga mencapai 15 orang, termasuk 3 korban di bawah umur. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB, Joko Jumadi, Jumat 6 Desember 2024. Joko mengungkapkan bahwa 2 korban baru telah memberikan laporan kepada pihaknya dengan membawa bukti berupa rekaman video dan suara. Publik pun semakin mendesak pencabutan status tahanan kota yang saat ini masih diberikan kepada Agus Buntung. Status ini dinilai tidak sejalan dengan beratnya dugaan pelanggaran yang dilakukan. Agus Buntung disangkakan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Agus diancam dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun dan garis miring atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Betul ya, tapi sebenarnya di awal-awal memang kemarin sempat juga kita terpedaya begitu kan, karena apa yang disampaikan kemarin itu sama si Agus ini yang masuk akal juga ketika memang semua dituduhkan kepada beliau ini dan menyatakan saya makan tidak bisa pakai baju masih dipakein sama ibu begitu kan. Dan kalau kita lihat video-video memang yang tersebar sekarang tentang si Agus ini, kita berpikir, dan saya pribadi berpikir ya, kayaknya sih untuk pakai baju untuk apa sih kayaknya tidak mungkin, tidak bisa begitu. Karena di sana banyak sekali sepeda motor aja bisa gitu kan, bermain musik bisa. Kemarin ada video juga makan sambil dan minum itu bisa. Ya. Setelah kasus Agus sedih meredup, ternyata masih ada kasus Agus Buntung, guys. Menurut gue kasus ini agak mind blowing ya. Sini gue ceritain kronologinya. Jadi si Agus itu mahasiswa disabilitas berusia 21 tahun berasal dari NTT. Beberapa hari yang lalu dia ditetapkan menjadi tersangka akibat tuduhan pemerkosaan, guys. Kok bisa? Saat itu dia tidak terima dijadikan tersangka. Bagaimana bisa seorang disabilitas yang keadaannya tangannya buntung dua-duanya melakukan pemerkosaan
pemerkosaan terhadap orang lain. Saat itu dia menjelaskan bahwa segala aktivitasnya seperti makan, minuman, dipakai baju dilakukan oleh orang tuanya. Sampai-sampai saat itu dia minta pertolongan kepada Presiden Prabowo karena dia tidak terima difitnah, guys. Ini yang bikin mind blowing. Setelah kasus Agus naik, dia dijadikan tersangka, ternyata banyak korbannya yang speak up. Dan sampai saat ini korbannya sudah di angka 13 orang. Itu Agus membantah tuduhannya dengan mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan dengan dasaran sama-sama suka. Tapi di sisi lain korban mengatakan bahwa hal tersebut yang dilakukan Agus itu termasuk intimidasi dan pengancaman, sehingga korban-korbannya ini mau melakukan hal itu, guys. Penasaran kan gimana caranya Agus meyakinkan korban-korbannya untuk melakukan itu? Iya, Agus itu jual kesedihan, guys. Namanya Agus semua pada jual kesedihan ya, gue lihat ya. Dia memanfaatkan keadaannya itu untuk menarik simpati dan belas kasihan si korbannya ini, sehingga korbannya itu kasihan, iba, mau diajak jadi tempat curhat, terus deep talk sama si Agus ini. Ada momen dimana Agus ini minta tolong sama para korbannya ini untuk ngebantu dia buang air kecil, guys. Ternyata diam-diam Agus itu merekam dan itu dijadikan untuk mengancam para korbannya. Dia bilang kalau misalkan si korbannya ini tidak mau melakukan apa yang dia katakan, video itu, rekaman itu akan disebarluaskan, guys. Pinter ya, pinter loh Agus ini loh. Selain itu Agus juga mengancam para korban-korbannya kalau mereka tidak mau melakukan apa yang Agus perintahkan. Dia bilang dia bakal kasih tahu ke orang-orang dan orang-orang tersebut bakal nyuruh mereka nikah. Ya mungkin di pikiran korbannya, nggak mau lah gue nikah sama dia, bontang. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia mau melakukan lah. Itu makanya kenapa dibilang ada intimidasi dan pengancaman, guys. Setelah kasus Agus Buntung ini viral, ternyata banyak bukti-bukti yang memberatkan si Agus ini. Ternyata si Agus ini bisa bawa motor, dia bisa minum sendiri, dia bisa makan sendiri, dan ternyata dia itu sudah terkenal pembohong di kampusnya, guys. Agus. Yang bikin gua kesel adalah kebanyakan korbannya itu di bawah umur. Ya nggak aneh kalau misalkan takut diancam-ancam kayak gitu. Kalau gue jadi korbannya, dia bilang gue bakal ngasih tahu ya bla 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 ke orang-orang, gue bakal kesebarin. Gue angkat tuh badannya, gue angkat slot ya, gue masukin ke ember hotel. Gue tinggalin. Nah itu sebetulnya, dan memang jujur saja awal-awal memang kasus ini kita sempat mencurigai gitu kan, keterlibatan dari, mohon maaf ya, aparat begitu. Kok bisa menangkap orang seperti itu begitu ya. Sempat salah sangka juga kita sama aparat kepolisian yang menangani kasus ini begitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu kembali sebetulnya bahwa memang apa yang menjadi keputusan kepolisian sangat tepat begitu ya. Ini hal yang luar biasa dan kita apresiasi luar biasa juga mungkin kepada Kapolda NTB begitu kan, yang dimana dengan apa yang dilakukannya kemarin itu bisa membuka lah gitu ya sebuah kasus yang selama ini mungkin tidak masuk akal kalau dilakukan dengan kondisi seperti itu begitu ya. Jadi semakin menarik sebetulnya. Kita lanjutin. Halo teman-teman, di sini siapa nih yang ngikutin case-nya si Agus, dimana banyak banget yang gak percaya kalau misalkan si Agus ini meruda paksa orang lain, sedangkan dia itu buntung ya. Di sini aku punya case yang sama, di orang yang buntung juga, tetapi aku tidak sampai ruda paksa ya teman-teman. Jadi ceritanya jarak dari rumah ke tempat sekolah dulu sekitar 2017 ya, aku sekolah SMA, itu sekitar 1,5 jam, paling cepat itu setengah jam. Aku butuh untuk 2 transportasi, yaitu bus sama angkot. Nah dalam sesi menunggu ini aku didatengin lah sama orang ini ya. Dia itu cacat ya, maaf, dia itu buntung. Nah kebetulan muka aku itu sedikit tertekan, terus juga hopeless, terus ngerasa kenapa hidup ini gak adil gitu kan. Aku selalu merenung setiap kali aku di terminal itu, merenung gitu, seperti itu ya teman-teman. Jadi dia mendekati aku, terus berusaha kayak pendekatan secara emosional, habis itu berusaha mengorek-ngorek aib aku ya teman-teman. Nah dalam satu sisi dia bilang kalau misalkan waktu dulu sebelum saat aku lahir nih, dia berkata bahwa saat aku lahir mungkin ada, dia tuh melihat kalau misalkan ada yang lagi diruqyah gitu. Nah
di ruqyah itu kan otomatis si hantunya, si jinnya itu dibawa kan, diangkat sama peruqyahnya. Nah setelah diangkat, ketempelan lah di aku, jadi nggak kebuang terus nempel di aku gitu. Jadi selamanya itu aku bakal sial, apalagi dia itu membawa-bawa hadis, membawa-bawa Al-Quran seperti itu ya. Terus dia bilang bahwa misalkan ada beberapa orang nih, ada sekitar 7 orang, karena di terminal itu deket sekolahan ya, terminal itu deket sekolahan, dan di sekolah itu ada sekitar 7 orang yang jadi pasiennya dia, yang mana dia udah bersihkan ya, ini dalam tanda kutip berarti udah diruda paksa ya teman-teman, tapi dia tidak melapor. Nah seperti itu. Dan kemudian di satu sisi saya berpikir untuk mencari bukti, dan di sisi lain memang aku terpengaruh dan saya terpengaruh pada kata-kata dia. Nah setelah itu kan setelah saya pulang sekolah, dia telepon karena kan kalau misalkan kita mau konsultasi ini harus kasih nomor telepon ya. Dia telepon berusaha meyakinkan bahwa dia itu bisa membersihkan. Nah setelah nah besoknya aku langsung setelah pulang sekolah, aku ketemu lagi dia, dan aku diajak ke suatu rumah, di mana itu rumah saudaranya, besar banget ya. Di situ ada beberapa kamar, dan aku dimasukin ke kamar itu. Nah kita berhadap-hadapan gitu, tapi tidak ngapa-ngapain ya. Di sana dia berkata bahwa dia harus melakukan pembersihan, di mana pembersihan itu dengan cara melakukan hubungan seksual dengan dia, karena itu adalah cara pembersihan biar semua dosa-dosa kita, semua kesialan kita itu beralih ke dia, seperti itu ya. Dan itu tuh harus menggunakan kayak media lilin lah. Terus kan aku itu selalu berpikir secara rasional ya teman-teman. Terus aku bilang begini, bukannya kalau misalkan kita itu melakukan suatu pembersihan dosa dengan kesalahan itu malah dosa ya, seperti itu ya aku bilang. Terus dia berkata bahwa enggak, contohnya kalau misalkan kita sakit paru-paru tidak bisa diobatin sama siapapun, nah kan itu bisa digunakan dengan yang namanya memakan hati babi gitu, dia bilang begitu ya. Dan itu rata-rata sembuh. Dan aku percaya kalau misalkan aku kan anak sekolah ya, otomatis aku itu suka banget baca buku, dan gak ada jurnal kalau misalkan orang yang kena sakit paru-paru bisa sembuh dengan hati babi, dan itu adalah jalan terakhir untuk agama Islam, itu gak ada gitu. Nah, dan aku nggak percaya. Dari situ aku benar-benar kayak, oh ini orang pasti mau ngejebak, dan orang ini seorang yang pinter hipnotis seperti itu. Aku langsung mikir begitu, karena ada beberapa pendapat dia yang gak masuk di logika aku gitu. Meskipun waktu itu memang aku agak-agak terpengaruh dengan dia ya. Nah habis itu kan dia butuh untuk lilin tuh ya teman-teman ya. Habis itu aku bilang, oh iya kalau gitu aku ya yang beli lilinnya. Padahal itu aku udah gemeteran banget, udah hopeless banget. Dan ternyata itu dia itu lagi ditungguin sama orang-orang yang ada in the gangnya itu, sama-sama tukang ojek sama orang-orang terminal di sana ya. Dan kemungkinan besar menurut aku ya, pemikiran aku, bahwa mungkin orang yang pernah masuk sana bakal digilir sama yang namanya preman-preman itu. Aku nggak tahu ya kelanjutannya, mungkin ini seujuannya aku. Nah habis itu aku langsung pergi, untung pada saat itu si angkotnya datang. Habis itu aku langsung pulang, dan setelah itu aku telepon kakak aku bilang kalau kakak ipar aku ya, kakak ipar aku. Terus aku bilang ke kakak ipar aku kalau misalkan aku ada case seperti ini, bla 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 gitu. Nah setelah itu aku bilang aku mau laporin dia atas percobaan untuk ruda paksa seperti itu ya. Tetapi dia bilang tidak bisa, karena dia itu keluarganya orang berpengaruh di sana dan kebal hukum. Soalnya dia juga udah pernah kejadian dan itu dia nggak sampai di penjara
Seperti itu dia. Dan kalaupun misalkan hukum sosialnya, ya pasti bakal yang malu itu si wanitanya, karena satu kan diruda paksa, kenapa mau aja diruda paksa sama preman gitu ya, terus juga dia cacat. Nah, siapa yang paling lebih malu itu adalah kenanya psikologis wanitanya, seperti itu ya. Terus yang kedua, dia dicaci maki, ditanya apakah aku udah diruda paksa apa belum. Kalau udah diruda paksa sama dia pasti akan kayak ya udah saling tonjok-tonjokan aja gitu, nggak karena kalau misalkan diselesaikan di jalur hukum pasti nggak bakal menang, seperti itu. Tapi untungnya aku masih dilindungi oleh Allah, seperti itu ya teman-teman. Dia mau buntung mau enggak, seseorang yang punya kecerdasan emosional yang tinggi dan dia menggunakan ke hal negatif itu pasti akan sangat mungkin untuk dilakukan, apalagi berhadapan dengan orang yang hopeless, yang punya tekanan, yang merasa dia tidak diinginkan, yang merasa dia sosial, itu sangat mudah banget dipengaruhi. Jadi kalau teman-teman misalkan nggak percaya sama kesnya Agus nih, aku udah pernah ada di keadaan tersebut. Bukan NTT, untungnya NTB. aku tidak sampai diruda paksa, dan korbannya itu dia udah bilang kalau misalkan udah 7 orang yang udah dibersihkan, dan menurut aku itu udah pasti mereka udah diruda paksa, teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan punya anak nih, usahain untuk mengembangkan logikanya dia, terus usahain untuk anak itu bisa untuk curhat setidak masuk akal pun atau sesalah apapun anak teman-teman nih, cobalah untuk bisa menerima dan memberikan jalan solusinya untuk dia agar tidak masuk dan ditemukan oleh orang-orang manipulatif seperti ini. Dadah, segitu untuk cerita saya. Jadi segitu video semeton ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang Agus yang kedua. Jadi tetap jaga persatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.